Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinur, mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu merancang antarmuka pemesanan bahan ajar Sita UT. Untuk memberikan user experience yang optimal, saya mengembangkan sistem ini menggunakan arsitektur modern berbasis Vue 3, Vite, dan Tailwind CSS. Mari kita lihat hasil jadinya terlebih dahulu. Nah, Eh, ini adalah UI dari aplikasi Sita UT yang saya buat. Yang pertama di sini adalah halaman stok. Kita bisa melihat daftar keseluruhan bahan ajar. Data ini dilengkapi indikator status warna agar staf mudah membedakan mana stok yang aman, menipis, atau kosong. Selain itu, mari perhatikan lebih detail pada kolom status ini. Jika saya arahkan kursor ke salah satu batch-nya, maka akan muncul tooltip hitam bertuliskan catatan tiras. Ini adalah fitur catatan yang merender elemen HTML menjadi teks yang diformat dengan baik. Lalu di sini kita akan tes uh, fitur filter ya yang ada di stok bahan ajar ini. Kita juga akan mengurutkan data ini secara real time berdasarkan abjad, stok maupun harga. Di sini kita coba tes dari filter UT daerah dahulu. Nah, di sini data bahan ajarnya berubah ya dari uh, general ke UPBJJ Jakarta saja. Lalu kita coba tes untuk mengurutkan dari judul A sampai Z. Nah, ini sudah terurut ya, B, D, P, lalu stok terendah, harga tertinggi. Nah, nah, yang tidak kalah penting ada checkbox khusus untuk memantau cek gudang. Cek stok gudang maksudnya. Saat saya centang, tabel akan langsung merespon dan hanya memunculkan buku yang stoknya menipis atau habis. Coba kita tes. Nah, sini muncul ya pengantar akuntansi dan dasar-dasar sosiologi yang statusnya menipis dan kosong. Nah, semua filter ini bisa kita bersihkan juga dalam sekejap menggunakan tombol reset filter seperti ini. Langsung reset ya. Oke. Lalu kita coba menambahkan stok bahan ajar baru di sini. Di sini saya coba isi terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini AL 12345. Lokasi raknya kita ikuti seperti contoh saja, R1 sampai A5. Judul mata kuliahnya program web. Dipilih PBJJ Jakarta, kategorinya MK wajib, harganya di 100.000, jumlah stoknya ada 10, safety stoknya ada 5. Sini tidak usah ya, ini opsional. Nah, ini kita bisa langsung enter. Nah, sini buku dengan kode AL2345 berhasil ditambahkan. Ini cukup mudah ya untuk menambahkan stok bahan ajar baru karena cukup uh, menekan tombol enter dan data akan langsung tersimpan gitu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk proses pengeditan. Selain itu, mari kita coba klik icon hapus pada bahan ajar yang baru ditambahkan. Tadi di sini kita coba hapus. Nah, seperti yang terlihat, sistem tidak langsung menghapus data tersebut, melainkan menampilkan pop-up validasi terlebih dahulu. Fitur ini sangat penting untuk mencegah hilangnya data akibat ketidaksengajaan klik. Oke, ini jangan kita hapus ya. Lalu kita pindah ke tab buat pemesanan. Beralih ke halaman pemesanan ini untuk membuat delivery order baru. Seperti yang terlihat, nomor DO sudah tergenerate otomatis. Ya, ini 001. Nah, selanjutnya saya akan mengisi data pengiriman mahasiswa pada form ini.
Oke, sebagai contoh, kita menambahkan NIM, lalu nama lengkap mahasiswa, pilih ekspedisi, kota tujuan di sini contoh di Padang, lalu pilih paket bahan ajar. Nah, hal yang menarik adalah ketika kita memilih paket bahan ajar, sistem akan langsung menampilkan rincian buku di dalamnya, sekaligus mengkalkulasi total biaya transaksi secara otomatis. Nah, sebagai pengaman, jika user memilih paket yang salah satu bukunya sedang habis, sistem akan langsung menangguhkan transaksi dan memunculkan notifikasi peringatan. Nah, contohnya coba kita ubah ke paket IPA dasar yang tadi stoknya habis ya. Nah, ini langsung ada nih, transaksi ditangguhkan saat ada alert seperti ini. Oke, kita coba buat ini untuk pelengkap saja. Lalu kita simpan. Sorry. Jadi sudah terbuat ya. DO 2026-002. Lanjut ke pelacakan peta. Nah, ini nih fitur menariknya nih. Terakhir, untuk di tracking pengiriman, saya mengintegrasikan visualisasi peta menggunakan Leaflet.js. Kita bisa mencari nomor DO atau NIM, dan jika ingin membatalkan pencarian, cukup tekan tombol escape di keyboard untuk membacakan kolom. Nah, kita coba ya. Tadi ini atau NIM-nya itu 3456778. Waduh, ini karena NIM-nya sama jadi muncul semua ya. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Kita juga bisa menambah log progres pengiriman baru di bawah peta ini. Nah, seperti ini. Tambah log progress. Misalkan paket sedang dalam pengiriman. Oke, kita tambah. Nah, statusnya berubah nih. Dari persiapan jadi dalam perjalanan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian kode sekarang nih. Sekarang kita coba bedah kodenya sesuai dengan kriteria tugas. Kriteria penilaian yang pertama adalah pengorganisasian kode komponen. Kita coba lihat di sini. Saya memisahkan logika ke dalam single file komponen di folder components seperti tab stock view, lalu tab pemesanan, dan app modal. Sebagai root, app view memanggil komponen-komponen ini, dan untuk perpindahan halamannya saya menggunakan direktif vshow berbasis stat tab. Ini ya. Oke, kita beralih sekarang ke kriteria penilaian yang kedua terkait list rendering dan formatting data text. Untuk merender table, saya menerapkan direktif v-for. Kita coba cari di sini v-for. Untuk melakukan perulangan pada array stock. Datanya kemudian dipanggil menggunakan sinteks mustache karena Vue 3 sudah mendeprekasi fitur filter yang ada di modul saya memodernisasinya menggunakan metode lokal format rupiah untuk memformat harga. Selain itu, saya juga menggunakan direktif vhtml untuk merender field HTML pada catatan buku. Kita lanjut ke penilaian kriteria ketiga. Kita buka custom batch, yaitu fungsi kondisional. Pada file komponen custom batch ini, saya menggunakan logika if. Nah, untuk menentukan tipe status dari stok buku, lalu menggunakan logika switch case. Sorry, bukan ini ya.
lalu menggunakan logika switch case untuk memberikan kelas warna yang sesuai. Selain itu, di sisi template untuk elemen custom badge pada file step stock, saya telah menerapkan direktif vif, velse, dan juga velse-if. Nah, secara efektif untuk merender icon badge yang berbeda berdasarkan masing-masing status. Lalu pada tab pemesanan, nah selanjutnya adalah pemenuhan kriteria penilaian keempat, yaitu penerapan penggunaan properti khususnya compute property. Di file tab pemesanan ini, saya memanfaatkan compute property yang bernama generate DO number. Ada di sini. Nah, generate DO number ini untuk merender nomor DO secara otomatis. Logika di dalamnya akan mengambil string DO, merangkainya dengan tahun berjalan saat ini, dan mencari angka sequence terbesar dari array data tracking yang sudah ada, lalu menambahkannya dengan 1. Sehingga tidak perlu lagi mengetik nomor DO secara manual. Selain itu, saya juga menerapkan pada file tab stock dengan nama proses stock. Coba cari di sini. Nah, proses stock ini seluruh fungsi filter interaktif dan sorting table memanfaatkan compute property ini agar aplikasi berjalan sangat efisien dan tidak perlu merender ulang perhitungan kompleks secara berulang-ulang ketika tidak ada perubahan data. Beranjak ke kriteria penilaian kelima, yaitu implementasi watchers untuk memantau perubahan data. Di sini saya menggunakan 2 watchers di tempat yang berbeda. Pertama di file tab stock, saya menempatkan watcher untuk memantau variabel filter UPBJJ. Nah, ketika user mengubah area UPBJJ, watcher ini akan mengecek apakah kategori yang sedang dipilih masih tersedia di UPBJJ tersebut. Jika tidak, ia akan otomatis mereset drop-down kategorinya. Kedua, di file tab pemesanan, saya menempatkan watcher untuk memantau variabel selected packet code. Saat user memilih sebuah paket bahan ajar, watcher akan langsung mengecek ketersediaan array stok bukunya secara real time. Jika terdeteksi ada buku yang persediaannya kosong, watcher akan langsung mencetak log peringatan di konsol browser. Selanjutnya adalah pemenuhan kriteria penilaian ke-6, yaitu mengenai implementasi formulir input, validasi sederhana, serta penggunaan event handler melalui mouse dan keyboard. Di file tab pemesanan, saya menggunakan direktif vModel pada setiap elemen form untuk merealisasikan two-way data binding secara real-time antara input user dan state aplikasi. Untuk event handler mouse, saya menautkan fungsi simpan pada tombol menggunakan aksi add click. Salah pencet lagi ya. Nah, oke, kita lanjut ke tab tracking. Agar interaksi aplikasi lebih mulus, saya juga memanfaatkan event modifier keyboard pada file tab tracking. Saya menggunakan add keyup, add keyup esc dan add keyup enter untuk mempermudah. Oke, penggunaan Vue 3 dan pemecahan Vue komponen ini menjadikan aplikasi Sita sangat modular dan mudah dikembangkan lebih lanjut. UI dan fungsionalitasnya juga berjalan lebih reaktif sesuai dengan spesifikasi tugas. Demikian penjelasan codingan tugas praktik 3 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.